Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Rozikin. Saya guru akidah akhlak di MTS Darulhuda Sukawilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Saya sebagai mahasiswa PPG Bat 1 2025 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini saya akan praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kemudian saya absen dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Sama? Ya, karena apa? Sakit. Baik. Kemudian kami cek dulu ya kerapiannya. Dimohon semuanya untuk berdiri. Kerapian, juga kebersihan. Tadi sudah piket apa belum? Sudah ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya dengan hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Anak-anak, kemarin-kemarin sudah mempelajari tentang akhlak ya, tahu akhlak. Akhlak itu ada akhlak apa? Terpuji. Terpuji, tercela atau anak-anak bisa memberikan contoh apa akhlak terpuji itu? Membantu teman, apalagi sedekah, terus baik anak-anak, untuk pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, yaitu husnudzon dan tawadu. Kemudian kita nanti pembelajarannya berkelompok ya, atau diskusi kelompok. Kita akan membentuk kelompok, masing-masing kelompok sekitar 5 orang ya. Jadi masing-masing kelompok 5 orang. Silakan sekarang membentuk kelompoknya. Baik anak-anak, sudah siap kelompoknya ya? Sudah. Untuk sebelah sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini saya bagikan kertas untuk tugas kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5.
Jadi satu kelompok mengerjakan satu tugas. Nanti kalian bisa diskusi, bisa bekerja sama ya. Jadi yang kompak, yang semangat. Baik anak-anak, sekarang semuanya perhatikan tayangan video di LCD ini. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia sekian. Pemirsa, insiden berdarah terjadi di halaman rumah sakit daerah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Di mana? Baik anak-anak, tadi sudah kita melihat bersama ya, itu sumber informasi dari YouTube, dari TV One, kasus nyata atau kejadian nyata sekitar 5 hari yang lalu di daerah Ketapang, Sampang, Madura. Sudah kalian lihat tadi ya? Itu untuk menurut kalian kasus apa itu? Pembacokan. Perbuatan baik apa buruk? Perilaku baik apa buruk? Jadi itu perilaku buruk ya. Itu yang perlu dihindari ya. Baik. Kemudian perhatikan anak-anak di layar proyektor. Ini saya menyusun materi ringkas dalam bentuk PPT, materi akidah akhlak kelas 8, disusun oleh Khairul Rozikin. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan satu, menjelaskan pengertian husnudon dan tawadhu. Yang kedua, menunjukkan contoh-contoh perilaku husnudon dan tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyebutkan contoh dan dampak positifnya sifat husnudon dan tawadhu. Dan yang keempat, memahami dampak positif dari husnudon dan tawadhu. Kemudian yang pertama husnudon. Apa pengertian husnudon? Baik. Kemudian menurut istilah ya. Baik. Kemudian macam-macam husnudon. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, husnudon kepada Allah. Jadi berprasangka baik kepada Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, itu kita harus berprasangka baik kepada Allah. Baik kita keadaan senang atau sedih, keadaan apapun, kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Itu yang terbaik menurut Allah. Kemudian husnudon terhadap diri sendiri. Kita terhadap diri sendiri juga harus berprasangka baik. Kemudian tawadhu. Apa pengertian tawadhu? Ya, menurut kita berhadapan kepada siapapun, walaupun dengan orang yang lebih rendah dari kita atau yang setara dengan kita, sederajat dengan kita tetap menjunjung tinggi, kita tetap menghormati, kita tetap menghargai. Itu adalah ciri-ciri orang yang tawadhu. Sekarang kita kerja kelompok. Ada 5 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang pertama kamu tulis kelompok 1, anggotanya siapa saja ya. Ditulis. Kemudian menanggapi tentang video tadi. Ada kejadian apa yang kamu tangkap dan apa yang kamu pahami, kemudian materi tadi ya. Silakan. Ini saya cek kelompoknya ya, mulai dari kelompok 1, silakan. Kalau ada kesulitan bisa diskusi dengan temannya, bisa bertanya pada temannya atau pada gurunya. Dengan saya Pak Irul. Kelompok 2, kelompok 3 juga sama. Gimana, ada kesulitan apa enggak? Kelompok 5? Tidak ada. Kelompok 4 ada kesulitan apa enggak? Boten, nggih. Ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mana tugasnya? Ya, kelompok 3. Ya. Kemudian ini saya cek satu-satu ya. Selesai ya. Kemudian kelompok 5 selesai ya.
Sudah belum? Sudah. Ya. Nah. Gimana? Menyenangkan ya? Iya, Pak. Ya. Anak-anak, sudah selesai belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang waktunya menyajikan hasil kerja kelompok. Masing-masing kelompok mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membacakan hasil dari diskusi kami. Tanggapan video tadi adalah masalah dari video tersebut adalah pertikaian yang dikarenakan status WA yang dibuat oleh korban, dan jadi perbuatan tadi menunjukkan sifat suudzon atau berprasangka buruk dan sifat sombong atau takabur yang mana pelaku berani atas perbuatan pembacokan. Kita harus menghindari sifat suudzon dan takabur dan mendekatkan pada sifat husnudzon dan tawadu. Materi pengertian husnudzon adalah secara bahasa berprasangka baik. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Apa pengertian husnudzon? Baik, Berprasangka baik. kita beri aplaus ya untuk kelompok 1. Terima kasih sudah kembali. Anak-anak, kita lanjutkan sekarang kelompok 2 ya, akan menyajikan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dari masalah tersebut, kita harus berprasangka baik atau husnudzon kepada orang lain dan selalu bertawaduk. Akhlak terpuji. 1. Husnudzon yaitu ada pertanyaan? Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang lain. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan pada kelompok 2. Sekarang gilirannya kelompok 3. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang video dan materi. Video yang ditampilkan di layar lebar tadi merupakan aksi pembacokan di Sampang, Madura hingga tewas. Materi yang disampaikan tadi adalah pengertian husnudzon. Husnudzon adalah berprasangka baik. Pengertian tawadu. Tawadu adalah sikap rendah hati. Mau ditanyakan? Silakan. Seseorang yang memiliki kelebihan atau keutamaan kedudukan yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya. Sekarang kelompok 4. Kami persilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dampak dari permasalahan tadi, luka parah hingga tewas. Solusi dari permasalahan tadi, jangan akhlak terpuji, husnudzon. Dalam bahasa, husnudzon adalah berprasangka baik. Tawaduk dalam bahasa adalah rendah hati. Ada yang mau dipertanyakan? 3 contoh sikap tawaduk: rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa tinggi. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Sekarang gilirannya kelompok 5. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari video yang telah kami lihat, kami menyimpulkan kronologi pembunuhan tersebut
disebabkan solusinya bersifat husnuzon. Dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Apa pengertian husnuzon secara bahasa berprasangka baik, sedangkan secara istilah sikap dan cara pandang yang positif dibekali dengan hati yang bersih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kegiatan presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama, kita analisis bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama tentang pembelajaran pada siang hari ini, pertama tentang video tayangan tadi. Apa yang terjadi di video tadi? Pembunuhan, ya, pembacokan. Itu bermula dari apa? Dari status WA. Setelah itu cekcok. Lah, itu karena yang membaca status itu adalah termasuk orang yang suudzon, berprasangka buruk. Lah, kemudian yang buat status mungkin bisa menyombongkan diri atau bisa dikatakan sombong. Akhirnya sama-sama tidak terima, ya, terjadi cekcok, akhirnya terjadi pembunuhan. Lah, apa solusinya? Berprasangka baik atau husnuzon. Kemudian yang kedua, tawadu atau rendah hati. Jadi mari kita lakukan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapa saja, ya, kita harus selalu menerapkan, melakukan perilaku husnudon atau berprasangka baik. Yang kedua adalah tawadu, yaitu selalu rendah hati. Mari kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham ya anak-anak, ya? Nah, oleh karena untuk tempat duduk sudah posisi semula, sudah rapi. Pembelajaran pada siang hari ini mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Fadil. Dipersilakan. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Pak Guru, Pak Irul menyampaikan banyak terima kasih. Semoga pembelajaran pada siang hari ini memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki salim dengan saya, yang perempuan cukup begini tangannya, ya. Silakan. Gantian. Nah.